penonton setia Popstore TV, kembali lagi di program Popstore Chart barengan saya Wengki Wiradi yang akan kembali ngulik soal 5 lagu favorit para musisi nih. Tentunya hari ini spesial karena kita udah kedatangan seorang narasumber, seorang musisi lumayan senior nih, bukan tua ya tapi senior, seorang drummer yang punya ciri khas tersendiri dengan ketukan drumnya, dengan musiknya, dan tentunya dengan bandnya yang selalu tampil all out gitu ya, nggak cuma sekedar musiknya yang bisa dibilang dulu zaman dia baru pertama kali muncul lebih maju daripada zamannya gitu ya, karena tidak banyak yang memainkan musik seperti yang bandnya mainkan. Nanti kita akan berbincang lebih banyak soal 5 lagu favorit dia, punya sesuatu yang berkesan gitu ya di kehidupan dia, dan tentunya dia juga membawa kabar terbaru nih dari karyanya gitu. Kali ini tidak bersama bandnya, karyanya sendiri, nah tapi bukan karya musik nih, bukan album juga. Nah penasaran kan seperti apa karyanya, nanti kita akan bahas juga gitu. Penonton setia Popstore TV, kita udah kedatangan Leon Koil. Om Le, sehat Om Le? Halo. Selamat malam. Om Le, cerita dikit dong, sekarang lagi sibuk apa nih? Apa masih si Koil masih manggung-manggung atau lagi sibuk masak? Mungkin ada menu-menu baru nih di Rumah Makan Lego. Silakan Om Le. Kesibukan sih masih musik, sama di dapur ya. Kalau musik bareng sama Koil. Lagi ya ada manggung, terus lagi ngerjain materi baru juga ada, tapi belum beres. Kolaborasi juga nggak materi barunya? Kemarin kan terakhir sama Kuburan ya? Ya, sama Kuburan. Kemarin sempat ketemu sama Efek Rumah Kaca. Wih. Kayaknya bakal ada collab, cuman kita masih nunggu ini dari dia, nunggu materi dari dia. Oke. Terus. Kalau untuk dapur masih ya tetap lah ngerjain restoran, buat menu baru, terus ada berapa titik lah. Oke. Jadi selain di Lengkong nanti bakalan buka lagi Om di tempat lain? Tapi bukan Lego kayaknya, dan ini lain. Oh, oke. Nah, tapi Om ngomongin soal Lego tuh kan udah lama ya, udah dari tahun berapa tuh Om Rumah Makan Lego tuh? Mungkin 2000 berapa ya? 2007 kali ya? 2007. Iyalah. Oke. Dari tahun 2007 lama di Sultan Agung ya Om ya? Ya. Terus sampai sekarang masih ada yang nyangka Lego tuh tutup nggak sih karena di Sultan Agungnya udah nggak ada, atau sekarang mah udah pada nge kalau Rumah Makan Lego tuh sekarang udah pindah ke Jalan Lengkong? Masih banyak sih yang nggak tahu. Jadi kadang mereka juga masih ke Sultan Agung, baru nanya, kok udah bukan Lego ya? Nah, biar nggak salah lagi nih penonton setia Popstore TV, mungkin Om boleh disebutin kalau rumah makan Lego tuh sekarang ada di mana nih Om? Oke, Rumah Makan Lego adanya di Jalan Lengkong Kecil nomor 24A. Oke, itu Jalan Lengkong Kecil nomor 24A ya Om ya? Oke. Nah, tadi udah kita ngomongin soal Koil lagi ada nyiapin materi baru katanya Om ya. Terus Rumah Makan Lego juga masih mengeksplor dan akan Om Leon mempersiapkan tempat baru juga. Nah, tapi Om, kalau di Popstore Chart ini kita akan nanya-nanya soal 5 lagu favorit Om Leon ya, dari zaman ABG sampai zaman sekarang. Mungkin apa aja nih Om lagu yang menurut Om Leon membekas gitu ya di hidup Om Leon gitu? Apakah dari awal memang Om Leon tuh dengerinnya lagu-lagu metal gitu, lagu rock, lagu-lagu keras gitu, atau mungkin ada masanya Om Leon dengerin lagu-lagu Melayu mungkin ya, atau lagu-lagu gimana gitu Om? Silakan. Yang pertama ya? Nih, lagu apa Om? Yang pertama, pertanyaan lu susah sih. Bingung. Bolehlah Genesis, Abakap. Oke, kenapa tuh Om senang lagu Genesis? Sebenarnya ya kalau Genesis ya rata-rata suka ya. Apalagi kalau yang udah di era Phil Collins ya. Karena ya masa ABG gua tuh di era-era itu gitu ya. Nah, jadi
kayak apa ya, kayak misalnya dulu gue pengen main band awalnya tuh karena salah satunya gara-gara Genesis gitu. Jadi wah pengen bawain Genesis gitu. Padahal nggak bisa main alat musik deh ya. Tapi kan rumit deh jadi. Ya kan cita-cita anak ABG makan tinggi ya. Iya, benar-benar. Jadi pengen ini apa? Ini kita senang nonton videonya gitu. Ini Abakap nih keren nih gini. Jadi sebenarnya hampir rata-rata lagu Genesis gue suka, cuman ya Abakap Apa yang bikin spesial gitu dari lagu ini, Om? ya karena dulu kita pengen bawain lagu itu. Oh, okay. Nah itu kan dari segi kemampuan Om Leon atau skill Om Leon main drum tuh tentunya terus meningkat ya dari zaman pertama belajar sampai sekarang. Ya. Kesampaian nggak bawain lagu itu, Om? Nggak. Kenapa? Atau masih ada kepinginan nggak? Oh, masih penasaran gitu, hayang tetap hayang mau. Pengen, cuman kan nggak ada Tandem. nggak ada yang ngajakin. Nggak ada yang ngajakin. Jadi belum tercapai lah itunya. Bawainnya lagu itu. Jadi kalau dulu juga misalnya zaman dulu mah kan suka ada band-band apa yang membawakan lagu Genesis gitu. Jadi kalau lihat mereka tuh keren. Padahal itu baru ininya ya. Baru orang mengcover ya. Tapi kalau zaman-zaman itu di Bandung suka ada ini nggak sih, Om? Kan kalau misalnya YouTube ada YouTube Night gitu ya, ada misalnya yang suka Rolling Stone ya Rolling Stone Night atau Beatles Night gitu. Nah kalau Genesis sendiri dulu di Bandung yang Om Leon tahu gitu ya, ada komunitasnya lumayan besar juga nggak atau lumayan besar sih kayaknya. Dulu band yang berkayaknya tuh Cockpit namanya. Cockpit. Okay. Cuman mungkin karena gue masih kecil juga mungkin itu jadi cuma ini kali-kali misalnya mereka tuh sering manggung dulu. Gua ingat tuh kalau di Saparua gitu, Saparua tuh tapi di dulu tuh siapa yang suka buatnya ada musik pentas musik ngabuburit gitu. Oke. Tapi itu Saparuanya bukan di zaman Om Leon berarti ya? Bukan. Yang baru 90-an belum berarti kan? Oke. Gitu, jadi itu kan zaman gua SMP ya, berarti kalau SMP tuh antara 86 sampai 89 lah itu acara-acara gitu. Lebih ke festival musik kali gitu ya. Jadi kita nonton aja dari jauh gitu, kan di area luar gitu. Ini Cockpit gitu. Emang keren sih Cockpitnya, emang dia bisa gitu bawain Genesis. Jago. Banyak sih kalau pas udah rada gedean di Unpar juga suka ada yang bawain itu, tapi gue nggak tahu tuh bandnya apa, lupa ya. Pokoknya drummernya si Ganes itu drummernya Opi kalau nggak salah sekarang tuh. Nah mereka, jadi gue juga ya gitulah cita-cita masa kecil gini. Kalau nggak salah kalau ngomongin Genesis mah Arman Maulana juga salah satu musisi yang memang menggemari Genesis. Kalau misalnya di era segitu ya bisa dipastikan pasti, lah ya. Kayak mungkin orang sekarang senang apa gitu ya. Anak muda sekarang senang apa sih? Apa yang di lokal apa di luar, Om? Kalau lokal mah kayak Fish gitu ya, kayak Fish ya, India gitu. Gitu kan. Rata-rata senang gitu. Kalau misalnya apa yang rock misalnya apa BMTH gitu ya. Oh ya BMTH ya, gitu lah. Kalau di luarnya kayak gitu. Jadi kita juga dulu kayak gitu. Cuma bandnya ya band-band gitu lah. Iya. Nah lagu kedua, Om, selain Genesis ada lagu apa aja? Lagu kedua Queen yang mana nih, Om? Queen itu juga sih banyak lagu Queen yang senang ya. Kalau disebut Bohemian terlalu mainstream lah ya. Walaupun secara musik sebenarnya Bohemian teh udah nggak mainstream, ada susah tuh main-main lagu itu. Gue tuh jadi gini, gue senang Queen, senang David Bowie. Jadi gue satuin aja. Jadi kalau itu lagu Under Pressure lah. Ya, Under Pressure itu
ada Queen, ada David Bowie, David gitu. Bowie, Jadi ya. dia udah kayaknya udah paketan yang edan. Ya, dan itu yang khas banget tuh line bassnya gitu ya, ding deng 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 deng. Gua sih paling seneng pas part si Bowie nyanyi. Bowie, ya, oke. Pas part si Bowie nyanyi itu kayaknya part paling keren dari dulu waktu kecil. Kayaknya denger. Justru sebenarnya gua kurang suka sih bassnya kayak. Oh, iya, itu. Abis waktu itu ada Vanilla Ice ya nyanyi. Oh, kayak lain, iya, jadi iya, rada betul, sebel betul, gitu. betul. Tapi part nyanyinya Bowie di situ keren pisan gitu. Itu jadi yang melekat tuh itu. Oh ya. Oh, Vanilla Ice mah yang ice ice baby. Emang rada kurang sih. Oh iya benar, pakai line bass itu juga ya. Terus kenapa Om suka lagu itu? Ada lagi nggak alasannya kenapa? Selain karena ada David Bowie-nya ya. Ya itu soundtrack pas Itu zaman Om Leon SMP berarti atau SMP. 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 Dia dari SD sampai SMP kali ya, cuman kan masa-masa itu teh masa-masa yang apa? Kita lagi nyarinya apa nih yang keren gitu ya. Masa mencari jati diri lah ya. Yeah. Oh ini nih Bowie dari kecil gitu, oh ini orang keren banget sih, gitu kan. Jadi deh udahlah lagu inilah keren nih. Gitu. Nah tadi kan ada yang pertama tuh tadi ada Genesis, kedua ada Queen featuring David Bowie gitu ya. Ketiga ada lagu apa Om? Yang Indonesia lah, Indonesia. Okay. Simfoni Astoria, Simfoni Astoria itu Faris. bandnya Faris. Nah, Kenapa Om suka lagu itu? suka lagu itu soalnya dari liriknya kayaknya yang buat liriknya tuh kalau nggak salah si pemain bass atau apa ya, Jimmy Pais. Dia tuh kalau buat lirik tuh keren gitu ya, apa Astoria itu kayak lagu yang bercerita orang datang ke kayak klub malam gitu ya, minum, itu ada cewek dideketin gitu ya kan, apa hal yang simple tapi dia bisa mengemasnya bagus gitu. Plus itu musiknya juga jago Ya, gitu, emang secara musikal deh lebih maju lah daripada zamannya gitu. gitu. Jadi Canggih. Itu salah satu lagu Indonesia yang sangat membekas gitu di gua gitu. Jadi kalau dulu tuh kalau pengen punya band, pengen kayak simfoni gitu. Nah oke. Kayak gitu pengennya. Kalau si Koil juga kan kalau nggak salah waktu itu lihat di Metro TV apa di mana gitu ya, pernah bawain lagu Faris RM juga kan? Ya pernah. Kita bawain waktu itu tuh Ada ilusi optik apa gitu? Ya? sirkus optik dan video game. Sirkus optik dan video game betul. Satu lagi lensa kamar putih. Nah itu kenapa Om, ceritanya boleh diceritain nggak? Kenapa akhirnya si Koil bisa membawakan lagu karya Faris RM gitu? Kita memang semua si anak-anak Koil emang senang Faris gitu. Jadi bukannya kita saling bermengerti, tapi memang masing-masing dari dulunya emang denger Faris gitu. Oke, emang penggemar Faris lah si Koil teh kayak gitu ya. Kita pas kita kan itu teman-teman dari SMP ya, teman-teman dari masa sekolah gitu. Jadi deh Alosius ya Om ya? Alisius, jadi misalnya dengan Doni gitu, misalnya kan dulu ini begini Om, Faris, oh sama Faris, nah, gitu loh. Jadi nyambung dah Jadi jadinya. nyambung gitu. Oke. Kalau zaman dulu mah kan kita ke toko kaset, kan zaman dulu mah toko kaset kita bisa dengerin dalam waktu jangka waktu lama ya. Iya, sebelum beli teh dengerin dulu. Cobain dulu. Nah itu dulu
kegiatan gua tuh gitu sama si Doni gitu. Sama si Doni biasanya Sengaja aja main ke toko kaset gitu. toko kaset gitu. Cuman saat itu memang kaset si Faris agak susah. Oke. Soalnya dia kan itu lebih lama lagi, jadi teh agak susah nyarinya. Tapi kita sama-sama seneng gitu. Dan kalau nggak salah kenapa itu bisa susah mungkin karena kalau nggak salah ya dulu tuh pernah dengar interviewnya Om Faris RM tuh nggak pernah gabung ke label gede katanya. Jadi dia indie terus, bener nggak itu Om? Makanya susah gitu. Dia tuh kalau nggak salah dulu kaset-kasetnya dia tuh Akurama Record. Akurama. Akurama. Tapi itu mah hitungannya gede lah ya. Kalau Iya gede. Cuman gua nggak tahu materi dia yang album simfoni itu tuh rada susah. Oh, oke. Dia kan baru materinya baru gampang dicari itu pas mungkin zaman Do Not Erase itu yang ada sama Neno Warisman, Iya. terus ada Barcelona setelahnya. Kalau kesananya tuh banyak. Iya. Tapi yang sebelumnya bahkan yang Sakura aja rada susah sebenarnya dapetin kasetnya gitu. Jadi makanya mungkin itu yang menambah. Oh iya Trapesium bagus ya, tapi kasetnya nggak punya aja. Kan kalau sekarang mah gampang karena Spotify dapat. Kalau dulu mah kan enggak ya. Iya. Itu makanya jadi makin menggebu-gebu. Dan makin susah didapetin, makin gimana ya ke kita yang ada prestisnya gitu ya. Oke. Nah tadi ada Genesis, Queen, featuring David Bowie, terus ada Symphony. Yang keempat nih Om. Yang keempat Sweat yang apa ya? Animal Nitrate. Animal Nitrate itu di album pertama si Sweat. Jadi gua tuh agak susah nyambung sebenarnya sama anak-anak karena indie sendiri. sama sih mereka juga. Cuman teh gua lebih seneng sebenarnya deh zaman gua SMP itu gua lebih senengnya sebenarnya lagu-lagu jazz gitu. Lagu-lagu jazz gua teh senengnya gitu. Nah, jadi tuh agak missing link begitu gua masuk ke si Coil gitu. Jadi kan kita mesti cari benang merahnya ya biar sama gitu ya, klop gitu ya. Kita sama-sama senang Queen, sama-sama senang David Bowie. Tapi kan itu di periode yang kita SMP gitu. Iya. Duran-duran gitu. Nah, tapi di periode pas gua udah SMA masuk kuliah itu gua tuh senang musik jazz fusion, sedangkan anak-anak ini enggak gitu. Jadi pas begitu masuk Coil tuh mungkin sekitar tahun 93 tuh rada-rada untuk ngeklopnya rada-rada PR. Oke. Nah, salah satu yang bisa nyatuinya akhirnya karena kita semua senang band Sweat gitu. Jadi pas gue juga sebenarnya nggak tahu. Nama Otong bawa nih, dengerin, keren nih. Live ya. Yang gue nonton pertama, denger dan nonton itu live-nya mereka. Ini band keren banget. Nah, nyambung ternyata semua juga emang suka. Si Sweat itu teh. Okay. Jadi ceritanya gitulah. Misalnya gue tuh, jarang-jarang gitu, gue seneng sama pemain gitar, tapi gitaris Sweat yang Bernard Butler ini gue suka. Oh justru sukanya sama gitarisnya Om ya, bukan sama vokalisnya? Si Sweat teh. Vokalisnya gitu kayak kan zaman itu mah dia masih kayak cewek ya. Centil lah ya. Tapi si gitarisnya nih, ini mainnya jago kenapa suka gitu. Jadi akhirnya album Sweat itu menyambungkan semua personil Coil ya. Oke. Itulah. Jadi yang keempat tadi Sweat sorry tadi judulnya apa Om? Animal Nitrate. Oke, yang terakhir nih Om, yang kelima lagu apa nih Om?
Nine Inch Nails. Nah, Nine Inch tadi ini baru saya mau ngomong gitu ya, dari 4 lagu ini asa awono industrial, ternyata muncul juga nih ini kelima Nine Inch Nails. Jadi Kenapa nih Om? Tentunya emang arah musiknya si Koya teh ke sana apa gimana akhirnya? ya jadi Kenapa suka Nine Inch Nails? gua tuh pertama dikasih denger album Broken itu, sis ini musik apa sih? Nggak ngerti gitu gue. Terlalu banyak sampling segala macam gitu. Noise gitu. Dia itu kan ini mah bukan lagu. Karena kan dia cuma kayak noise, sampling gitu. Itu lagu. Dia kan bukan kayak kita dengerin orang main band gitu. Ya. Baru kenanya itu di apa ya? Mungkin March of the Pig lah itu. March of the Pig itu jadi ini nih. Nah, jadi kalau salah satu yang buat gua sampai sekarang senang sama Nine Inch Nails atau musik industrial akhirnya di March of the Pig gitu, karena di pertamanya gue suka sama drumnya sih. Soalnya ketukan di drum di lagu itu tuh aneh pisan gitu. Walau sedang ternyata cuma gini ya, tapi kenapa aneh ya? Nah itu jadi. Tapi akhirnya itu diaplikasikan juga nggak ke tune color Om Leon di drum Om Leon gitu? Di sound Ya drum Om Leon. akhirnya itu sangat mempengaruhi ya kalau si bukan pada drum sih sebenarnya, karena dia akhirnya gue bisa nerima sesuatu yang bukan alat musik jadi musik. Oke. Karena kan gitu, musik industrial orang pakai bunyiin besi jadi musik. Cara gerinda Gitu. jadi musik. Ya itu jadi musik gitu. Jadi itu tuh membuka mata telinga gua kalau musik itu tidak hanya keluar dari alat musik. Gitu. Tapi bisa dari segala macam bunyi gitu. Nah itu yang pengaruh Nine Inch Nails paling besar tuh adalah hal itu gitu. Oke. Oh ternyata tuh gini ya. Mungkin itu yang dibilang musik industrial gitu. Ya. Karena Ya, suara-suara raneh lah ya. Suara industrial. dia satuin jadi lagu gitu. Iya. Itu yang akhirnya gue bisa oke. Ini ternyata ya musik tuh kayak gini ya, nggak melulu kita main gitar, main drum, keyboard, main bass atau nyanyi gitu. Bahkan semua bunyi itu bisa jadi lagu. Dan eksplornya mungkin itu kan kalau dari kacamata pendengar ya itu ternyata ada suara-suara aneh yang bisa di arrange gitu jadi sebuah aransemen musik gitu ya. Iya. Dan kalau misalnya dari kacamata Om Leon sebagai pelaku gitu, sebagai musisinya, mungkin itu juga jadi keseruan tersendiri Om ya. Kalau misalnya pas rekaman, tambahkan suara iya, jadi kita jadi seru pede, gitu. Jadi pede gitu. Oh, iya. Jadi pede maksudnya teh. Nine Inch Nails juga melakukan hal itu kok. Nggak takut dianggap aneh gitu ya. Misalnya kita jadi waktu itu ada ulekan gitu ya. Ngulek, rekam. Masukin suara merica. Itu tuh jadi akhirnya sampling yang kita pakai gitu. Kita masukin pengen ada suara air tapi biar real gimana, dulu di rumah gua banyak akuarium gitu, bokap gua senang ikan gitu, masukin aja mic-nya, ditutup pakai itu, cemplungin mic-nya, kedengeran ada lah kan suka ada blebek suara-suara dalam air. Nah itu akhirnya karena Nine Inch Nails sih akhirnya kita terbuka untuk ide-ide liar kayak gitu. Sampai ada yang ceramah juga dimasukin itu orang ceramah beneran Om itu apa gimana? Iya. Direkam aja gitu. Ada yang emang dulu bokapnya si Otong sama si Doni itu senang dia sangat taat lah sama agama gitu. Dengerin ceramah gitu. Banyak kaset-kaset sama anak-anaknya diambil. Wah ini lucu nih buat Jadi sampling. Dari kacamata musisi juga ketika mengeksplor bunyi-bunyi atau suara-suara yang aneh itu yang jadi keseruan tersendiri gitu ya. Nggak boring gitu di pas rekaman nggak cuma sekedar main gitar, main bass, main drum gitu.
Oke, oke. Nah, kalau misalnya ngobrol sama Om Leo nih, kalau ngomongin musik tanpa ngomongin masak, kayaknya ada yang kurang Om ya. Nah, saya pengen tahu nih Om, kalau soal masak-masakan gitu ya, ada nggak sih tentunya ada ya, 5 menu favorit Om Leon atau 5 menu yang Om Leon jagokan di rumah makan Lego nih Om? Ya ada di Lego ya. Apa aja nih yang jadi jagoannya gitu? Yang paling yang best sellernya iga bakar rawit. Iga bakar rawit. Best sellernya. Oke. Kemudian nasi goreng hitam. Itu juga best seller. Kemudian ada keju aroma. Itu juga salah satu item yang laku lah ya di sana. Kemudian kita lagi ngembangin bakso juga, jadi ada bakso. Kemudian kalau terakhir berarti sapi cuka. Sapi cuka. Sapi cuka. Oke, itu dia tadi 5 menu andalannya rumah makan Lego, dan mungkin penonton setia Popstore TV harus nyoba ya Om. Di mana tadi tuh Om? Alamatnya Om? Jalan Lengkong Kecil 24A. Oke, nah tapi kabarnya nih Om Leon ya. Om Leon tuh nih, penonton setia Popstore TV, Om Leon tuh lagi menyiapkan sebuah buku ya Om ya, dan bentar lagi mau rilis katanya nih. Nah mungkin tadi dari menu-menu tadi gitu ya, dari nasi goreng hitam, iga bakar rawit, terus tadi ada bakso, ada keju aroma. Mungkin ada beberapa pelanggan yang mungkin penasaran gitu Om ya, ini teh cerita di balik menu ini teh gimana gitu ya, sampai ada tercipta menu-menu itu gitu. Nah itu gimana nih Om? Ya awalnya sih gua tuh senang menulis pengalaman gua di mungkin blog atau di Instagram atau Facebook dulu tentang si menu-menu itu ya. Jadi si menu misalnya iga bakar rawit, gimana sih menu ini terciptanya gitu, atau si keju aroma. Nah, cerita-cerita tentang menu ini yang akhirnya dari yang berserakan di berbagai platform itu dirapihkan jadi sebuah buku. Jadi di situ juga pengalaman-pengalaman. Sebenarnya gue sih pengen berbagi gitu sama orang-orang yang nggak mau usaha atau pengen berusaha di bidang kuliner gitu. Gimana sih caranya? Nah, soalnya gue merasa dulu pas gue mulai itu gue nggak punya tempat bertanya, gitu. Nggak punya pengalaman, nggak punya, gue mau nanya siapa ya, mau lihat, resepnya di mana ya? Trial error aja itu mah ya. Gitu. Makanya gue sekarang melalui buku ini, gue teh pengen berbagi, nih ceritanya teh kayak gini nih. Oke. Jadi gue harapin kalau orangnya nanti baca buku itu bisa bakal lebih pede gitu untuk melakukan sesuatu yang out of the box atau gila lah gitu. Kayak gue kan dulu gue mah nggak bisa masak, tiba-tiba gue buka restoran, itu kan sebuah hal ya. Nekat gitu. Nah kayak gitu. Jadi gue tuh pengen bisa, kalau lu usaha tuh pasti bisa. Oke. Tapi memang butuh waktu dan energi, dan ya semoga lu punya hope. Dan di buku itu juga diceritain kali Om ya, jatuh bangunnya Om Leon gitu ya, membangun si rumah makan Lego ini, dan mungkin rahasianya mah jangan nyerah gitu ya. Iya. Sampai sekarang buktinya masih ada si rumah makan Lego. Karena tadi ya misalnya lu bilang, kalau ngobrolin tentang Leon harus ada tentang masaknya juga. Nah ini juga sama, gue buat buku tentang makanan, tapi di awalnya tuh gue ada menjelaskan dulu tentang gimana sih awal mulanya. Itu awal mulanya tuh berarti ada tentang koil juga masuk ke situ, pengalaman. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba pengen bikin rumah makan ya Om? Karena ya ide-ide rumah makan itu dari si anak-anak koil juga gitu ya. Gitu. Nah jadi itu yang gua ceritain di buku itu gitu. Ada
tips juga. Kemudian karena gua musisi, jadi gua buatin satu lagu spesial yang emang harus kalian dengarkan bareng sama baca buku itu. Oke, jadi lagunya hanya bisa didengarkan di buku itu Om ya? Nanti ada linknya di Ada di linknya. buku itu. Di buku itu ada linknya untuk kamu bisa dengerin lagu tersebut. Oke, jadi yang membeli buku ini akan menjadi pendengar pertama ya, Iya. yang bisa mendengarkan lagu ciptaan Om Leon ini gitu. Nah mungkin untuk penonton setia Popstore TV bisa cek link di deskripsi ya. Nanti kalau misalnya mau order gitu, mau PO, tentunya ini buku yang sangat menarik gitu ya, karena kita bisa belajar dari Om Leon tentang bagaimana sih caranya mengelola rumah makan, terus bagaimana juga caranya yang tadi ya Om ya, explore hal-hal gila gitu ya. Judulnya aja udah Dapur Rock and Roll. Ah, itu judulnya Dapur Rock and Roll. Karena memang mungkin bayangannya bukan seperti dapur kayak dapur Chef Juna gitu ya. Ya mah rock and roll aja gitu ya. Jadi coba gagal dikomplain tamu, ganti lagi resep gitu. Ya, jadi rock and roll itu bukan jenis musik tapi kayak style rock and roll aja lah, kita kerjain aja gitu kayak gitulah. Nah yang menarik juga kita udah dapat bocoran nih dari Om Leon gitu ya. Di buku ini juga Om Leon selain mengajak pembacanya untuk melakukan atau pede untuk melakukan hal-hal gila ya, tanda kutip ya, untuk explore sampai di batas paling pol gitu ya Om Leon ya. Di buku ini juga tadi saya dapat bocoran dari Om Leon, diceritakan juga gitu kegilaan-kegilaan tanda kutip ketika Om Leon ngerintis koil gitu ya. Ya. Terus sampai akhirnya memberanikan diri untuk membangun atau merintis usaha di bidang kuliner ini Om ya. Ya, tadinya sih awalnya hanya ngobrolin masakan, cuman ada masukan juga dari pihak penerbit buku, kayaknya nggak afdol juga kalau nggak menceritakan tentang band dan asal muasalnya itu gimana sih ini. Nah, begitu asal muasalnya akhirnya ada irisan ya sama bandnya, akhirnya diceritakan gitu. Kemudian karena di buku itu juga banyak menu-menu yang akhirnya saya dapatin, misalnya kayak iga bakar rawit, itu dari mana? Oh itu si Otong yang buat gitu. Otong yang buat itu sebenarnya ya Otong yang buat gitu. Bukan asal masukan dari Om Otong gitu misalnya teh. Diginiin le gitu misalnya teh. Gitu kan nggak ada yang tahu sampai sekarang ini kalau menu itu tuh sebenarnya yang buatnya Om Otong. Otong si vokalis gila itu. Nah itu cerita-cerita itu juga jadi menarik Om ya, karena si menu teh selalu punya backstory yang kuat gitu ya untuk diceritakan, punya backstory yang menarik gitu. Ujuk-ujuk iseng bikin nasi goreng hitam gitu, atau iseng mau bikin iga bakar rawit, pasti di balik itu teh ada cerita-cerita yang menarik untuk dituliskan sampai akhirnya kenapa ini akhirnya jadi buku ya Om ya. Ya. Tapi dari Om Leon sendiri gitu ya, apa sih sebenarnya yang pengen Om Leon sampaikan gitu di buku itu selain tadi yang disebutkan ya? Ada lagi nggak Om? Sebenarnya sih lebih ke itu sih, lebih ke ingin berbagi pengalaman, memotivasi orang supaya berani melakukan hal-hal yang berbeda gitu. Kemudian kadang ide itu didapat dari orang yang tidak pernah kamu sangka gitu. Jadi kayak gitulah. Jadi siapa yang nyangka sih itu kalau menu itu Otong yang buat gitu. Kayak koki lain gitu. Koki lain gitu ya. Tapi gini aja lah, gimana kalau gini gitu. Itu akhirnya merubah. Jadi hal-hal kayak gitu yang bukan gua membuat semua menu Lego itu bukan gua semua gitu, tapi banyak masukan dari tamu, dari ini gitu. Jadi ya itu kita harus mendengarkan pendapat orang, kalau oke ya kita kerjain. Iya, berarti harus terbuka juga Om ya, harus open minded juga gitu ya. Karena belum tentu yang menurut kita ideal teh buat orang lain teh ideal juga gitu ya. Kalau kita menutup
kuping gitu ya. Oke, menarik sekali nih. Jadi ya yang ingin dibagi sama Om Leon teh untuk menciptakan menu yang disukai juga harus ada atau harus mau gitu ya Om ya, mendengar masukan dari orang lain. Karena ada namanya juga jualan gitu ya Om ya. Dan makanan teh kan buat dijual buat orang lain, bukan buat kita. Kalau buat selera kamu nuturkan selera sorangan mah nya. Tong bikin rumah makan ya. Belum tentu laku ya. Belum tentu laku. Tapi itu juga di buku ini juga mungkin bisa yang Om Leon ceritakan gitu ya, bagaimana membentuk mental yang kuat ya Om ya, karena apalagi ngerintis usaha kuliner nggak akan bisa langsung untung ya, maksudnya perlu waktu gitu ya. Kalau misalnya nanti ada ruginya, ada apanya teh, mental teh harus kuat gitu ya Om ya. Apa yang ingin Om Leon sampaikan soal itu? Jadi ya kita butuh mental sih, naik turun. Apalagi waktu itu kena ada pandemi, ada edan-edan. Nah, cuman di situ gue belajar kalau kita berusaha pasti ada jalan lah. Mungkin suatu saat mungkin misalnya usaha mau makan bakal tutup, tapi gue bakal buat lagi yang baru, Jadi terus aja berusaha. Soalnya itu sebenarnya itu yang gue pelajari dari si Koil gitu, karena jatuh bangunnya Koil juga kan macam-macam ya gitu. Dari situ sebenarnya mental gue terasah gitu. Anak-anak kita merintis dari nol, tinggi turun lagi, naik turun, ya itu yang kita kerjakan. Itu akhirnya mirip juga dengan ini di mengurus bisnis yang lain tuh, makan. Gimana kita harus bisa ngobrol sama tamu, gitu. Sangat membantu lah. Jadi sebenarnya secara kita menyikapi itu teh sama gitu ya, meskipun itu teh dua bidang yang berbeda gitu, yang satu musik, yang satu kuliner gitu. Tapi secara kita mental atau cara kita menyikapi dua bidang itu teh mentalnya harus sama gitu ya. Ya sama aja, soalnya kan dua-duanya satu mah didengar, sama dilihat gitu ya. Kalian kita misalnya nonton manggung gitu ya. Dengar, lihat. Kalau makanan ya lihat makanannya, oh ini enak nih, oh ini apa nih enak nih, nah gitu. Sama dikecap gitu, dimakan gitu. Jadi sama juga akhirnya rasa ya. Ya rasa. Nah ngomong-ngomong soal rasa juga Om, ini silakan Om kalau mau dicoba Om. Kita ada tahu go ini namanya Om. Tahu go. Tahu go dari coba ini yang punya. Nah ini tahu go ini udah 2 episode nih Om, support si Popstore Chat ini. Jadi, terima kasih untuk tahu go dan Kopi Tulen Cap Liong Bulan itu udah support acara ini. Terima kasih juga untuk ini tentunya nih Om yang punya hajat Seni Kanji. Jadi ini punyanya Koyus dan ini Koleon dan saya Ko Wengki. Kita ketemu di podcast Cinwen. Itu Om ya. Jadi itu tuh menarik karena si buku itu tidak sekedar ngomongin resep bikin nasi goreng hitam itu gimana, resep bikin iga bakar rawit itu gimana, tapi ada cerita di balik itu ya Om ya. Dan itu juga prosesnya panjang ya Om ya, karena itu tadi ya, Om Leon tuh nggak mungkin buka rumah makan kalau nggak main musik gitu ya, karena ingin terus main musik gitu ya, akhirnya bikin rumah makan gitu. Jadi karena kalau kerja kantoran ntar gue nggak bisa main band ya, berarti buat usaha sendiri aja lah. Usaha sendirinya apa? Oh gue suka makan, udah buat aja rumah makan ya, sesimpel itu. Ternyata terjerumus ya, sampai sekarang ya. Akhirnya jadi label Leon itu adalah musik sama masak. Jadi Om Leon itu masak karena ingin terus bermain musik. Dan Om Leon main musik terus itu karena dia ingin terus masak. Atau itulah pokoknya. Pokoknya dua hal itu tidak bisa terpisahkan dari
sosok Leon Lego atau Leon Coil gitu ya. Mungkin sekali lagi untuk penonton setia Popstore TV bisa cek link di deskripsi untuk pre-order bukunya. Nih saya kasih lihat bukunya nih. Nah itu Dapur Rock and Roll gitu ya. Itu selain di link ini mungkin bisa langsung disapa nih Om Leon di Instagramnya ya. Ya. Di Instagramnya apa Om Leon? @leoncoil. Leon Coil. Nah itu mungkin nanti bisa DM langsung Om Le. Saya mau beli bukunya tapi diskon lah. Bisa juga ya kalau Om Leonnya lagi baik mah. Boleh diskon tapi minimal pembelian 50 gitu Om ya. Itu mah dikasih diskon pasti kalau minimal pembeliannya 50 mah gitu. Oke deh Om, mungkin ada lagi Om yang ingin disampaikan untuk penonton setia Popstore TV? Ya itu tadi ngobrolin 5 lagu ya tadi 5 lagu, ya itu tadi ceritanya. Terus nih kopi ini nih, kopi Leong nih enak nih kopinya nih. Oke. Pak Hugo juga enak tahunya. Terakhir ya jangan lupa order nanti ya, beli buku saya Dapur Rock and Roll. Nanti awalnya mungkin open PO dulu, nantinya bakal masuk juga ke toko buku. Oke. Nah makanya pre-ordernya harus dikencengin nih ya. Biar nanti kalian bisa mendapatkan buku itu dengan akses yang mudah gitu. Apalagi di Bandung mah udah inilah baru dak keneh lahnya. Harus disupport ini karena ya kapan lagi ya tuh ya lihat musisi gitu ya rilis buku masak dah mulai aja jika nama. Cuma Om Leon sekali lagi ya penonton setia Popstore TV dicari bukunya Dapur Rock and Roll, bisa cek di link deskripsi di YouTube ini gitu ya untuk pemesanan, atau tadi bisa melalui Instagram @leoncoil. Atau jangan lupa juga untuk nge-follow Popstore Indo untuk mendapatkan kalau bisa mau beli barang-barang antik gitu ya kayak yang punya. Semoga kabur itu. Karena kabur lagi ke Korea. Lain datang. Atau misalnya mau langsung datang ke ini Popstore. Popstore itu di mana? Jalan alamat Aris? Di Padasuka. Atau kalau misalnya kalian tertarik dengan ini nih seni kanji, bisa langsung datang ke Hallway Kosambi gitu. Oke deh, terima kasih sekali lagi untuk seni kanji, untuk Tahugo, untuk Kopi Tulen Cap Liong Bulan. Dan tentunya untuk Om Leon Coil, terima kasih. Oke. Untuk waktunya, sukses untuk bukunya Om Leon. Mudah-mudahan bukunya laris manis dan banyak pembaca mendapatkan insight menarik dari bukunya tersebut ya Om Le. Outputnya juga nanti banyak orang yang terinspirasi untuk memulai sesuatu lebih pede lagi gitu ya. Harus takut. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di program Popstore Chart berikutnya, tentunya dengan narasumber yang selalu menarik. Makanya itu jangan lupa untuk terus saksikan, jangan lupa like, subscribe, dan ikuti terus di channel Popstore TV. Sampai jumpa.